Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Warta Lisan Minggu 19 Juli 2020. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu sehubungan dengan pencegahan penularan COVID-19, seluruh warga dimohon untuk mendukung dengan mematuhi protokol sesuai dengan peraturan Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Surabaya. Pastikan kita memahami, mentaati, dan disiplin terhadap peraturan tersebut. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat scan QR berikut. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita saat ini dengan memuliakan nama Tuhan dari PKJ 13 bait 1 dan 3. Kita masuk rumah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan membangun ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran dengan kita masuk di dalam panggilan ibadah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kasih-Nya bukanlah kata-kata kosong. Kehadirannya yang terus-menerus itulah bukti cinta kasih-Nya. Berkat kasih setiamu yang besar, kami sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Dan dengan percaya, kami mengaku bahwa pertolongan yang kekal berasal dari Allah, Sang Pencipta yang berkarya tanpa henti. Salam kasih dan sukacita dari Allah Bapa Surgawi dan Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menyertai jemaat-Nya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadah kita pada saat ini terambil dari Ibrani 4 ayat 15. Allah Sang Khalik tidak ditemukan di antara kumpulan orang-orang yang berpesta karena kelepasan dari dilema hidup. Ia tidak tinggal di sana, namun ia tinggal bersama orang-orang yang meradang karena sulitnya hidup. Ia memahami hati orang yang lelah dan berbeban, karena seluruh hidupnya menanggung beban.
Ada firman yang demikian yang mempertegas keterlibatan Allah dalam perjuangan hidup kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Amin. Jemaat yang terkasih, melalui tema ibadah kita pada saat ini, Allah sungguh memberikan janji kepada kita bahwa Allah akan memberkati, akan menuntun, bahkan akan menopang di dalam kehidupan kita yang seringkali kita alami sungguh berat. Pada saat ini marilah kita mengambil waktu sejenak, mari kita berdoa. Kami sungguh yakin Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami ketika kami mengalami keterpurukan hidup kami. Banyak sekali Tuhan pergumulan yang kami alami, apalagi dengan adanya pandemi COVID. Seringkali iman kami diuji, seringkali kebiasaan kami, tutur kata kami sangat mempengaruhi di dalam mengikut Engkau. Pada saat ini Tuhan, menjadi waktu yang baik bagi kami untuk menyerahkan seluruh pergumulan kami. Kami mohon Bapa, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, dikala kami merasa kelelahan, dikala kami merasakan putus asa. Hanya dengan tangan kasih-Mu, kami mampu bertahan. Demikian pula ya Tuhan, ketika kami menjalani hidup setiap hari, seringkali kami belum bisa menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Mulut kami, pikiran kami, tingkah laku kami, bahkan relasi kami, yang seringkali membuat kecewa orang-orang yang kami kasihi, dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan-Mu Bapa. Kami selalu ingin dan rindu menjadi pribadi yang mampu hadir, memberi cinta kasih, saling menopang di dalam kehidupan ini. Sehingga keberadaan kami tidaklah menjadi beban, tetapi justru meringankan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan segala kerendahan hati kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Ada berita anugerah yang disampaikan oleh Tuhan untuk kita, yang terambil dari Mazmur 116 ayat 6 dan 7 yang demikian. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian kita telah mengalami kebaikan dan kemurahan hati Kristus. Mari kita rayakan kesetiaan kita untuk mengikutinya terus. Mesti jalan terjal membentang setiap perjuangan kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 66 bait yang pertama, di gunung dan di lurah. Kekasih Kristus yang setia dan juga berbahagia, tiba saatnya bagi kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita
dengan terlebih dahulu kita berdoa. Engkau sang sumber kasih yang tiada henti mencurahkan kasih di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau mengaruniakan sukacita dan kesehatan kepada kami semuanya. Sehingga pada saat ini pun kami tetap setia untuk membangun ibadah bersama-sama dengan keluarga kami. Dan pada saat ini pula ya Bapa, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami, memampukan kami, memberikan hikmat kepada kami, agar kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dengan segala kerendahan hati kami, dan juga dengan sukacita kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan membaca bacaan kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh salah satu majelis jemaat. Bacaan Alkitab pada ibadah Minggu hari ini diambil dari Matius 13 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30, dilanjutkan dengan ayat yang ke-36 sampai yang ke-43 yang demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dilanjutkan ayat yang ke-36 yang demikian. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berbahagialah kita yang senantiasa merindukan firman Tuhan, memeliharanya, serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 53 bait yang pertama. Pada umat
Jemaat yang terkasih, judul perenungan kita pada saat ini sebagai sebuah pertanyaan juga bagi kita. Siapkah kita masuk di dalam new normal? Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hampir semua dari kita semakin galau dengan kondisi kita saat ini. Nggih napa mboten? Semakin galau dengan kondisi kita saat ini, sudah tidak sabar, sudah tidak tahan lagi. Kapan sih corona itu berakhir? Kapan corona itu bisa pergi begitu? Sembari para medis dan juga pemerintahan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan cara penyembuhan yang efektif dan juga berguna bagi kita semuanya, mari kita tetap menjalankan protokol yang sudah kita sepakati bersama, sembari menahan diri dan sabar akan setiap kondisi kita saat ini. Dinamika yang demikian diliputi perasaan tidak tenang, galau, penderitaan yang tiada henti, juga ada di dalam masa-masa pelayanan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan para murid-Nya. Yesus Kristus di dalam pelayanannya banyak memakai cara-cara yang sederhana, yang mudah dipahami, untuk menunjukkan keadaan manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan juga pelayanannya untuk menunjukkan kehidupan yang kekal atau bahasanya adalah eskatologis. Ibu bapak dan juga saudara-saudariku yang terkasih, salah satunya juga dialami oleh setiap para pengikut Kristus yang setia dan juga para murid. Salah satu pengajarannya yang mudah untuk dipahami adalah berkaitan dengan perumpamaan, yang itu konteksnya ya berasal dari latar belakang orang-orang Yahudi. Di sini ada sebuah gambar Bapak Ibu, kalau panjenengan persani ada gandum dan juga lalang. Bentuknya hampir sama, bahkan mirip sekali. Bahkan kita tidak bisa membedakan sebelum waktu tuai tiba. Dari bentuk akarnya saja, akar lalang dan gandum ini saling berkaitan. Sehingga kita pun susah untuk membedakan mana yang gandum, mana yang lalang. Apalagi banyak orang mengatakan bahwa lalang itu seperti gandum palsu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal yang lain, biasanya Tuhan Yesus Kristus itu menyampaikan pengajarannya kepada para pemuka agama, kepada para pemimpin, bahkan kepada orang yang menolaknya secara nyata. Tetapi perikop kita pada saat ini, perumpamaan ini ditujukan kepada para pengikut Kristus yang setia. Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Masih setiakah kita dengan Kristus? Jemaat yang terkasih, para murid pada saat itu ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus sudah merasakan tidak sabar, tidak senang dengan adanya perlawanan ataupun penolakan dari banyak pihak, dan sudah tidak kuat lagi menahan adanya penderitaan. Tetapi mereka tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun di sisi yang lain dikatakan bahwa Tuhan, boleh tidak kami melakukan sesuatu hal seperti ketika Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria. Ada di dalam Lukas 9 ayat 54. Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Rasanya gemes Bapak Ibu, rasanya jengkel, menguji kesabaran. Wong saya sudah setia, para murid sudah setia, tetapi kenyataannya masih diliputi penderitaan dan juga penolakan. Melalui perumpamaan,
Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka para murid Tuhan Yesus bahwa mereka akan menghadapi tantangan dan penderitaan di sepanjang kehidupannya. Banyak sekali nanti penolakan, penderitaan, bahkan dikatakan ketika Tuhan Yesus pun naik ke surga, betapa takutnya para murid. Tetapi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan menghadapi tantangan. Artinya ibu bapak yang terkasih, bahwa tantangan penderitaan itu juga menjadi bagian hidup yang kita alami bersama-sama. Dengan demikian melalui perumpamaan gandum dan juga lalang, Tuhan Yesus ingin menunjukkan, ingin mengatakan kepada para murid pada saat itu bahwa janganlah engkau cabut lalang itu. Yang kedua, akar gandum dan lalang itu saling terkait. Ketika engkau mencabut yang satu, jangan-jangan yang lainnya juga ikut tercabut. Dan yang ketiga adalah mereka harus menunggu sampai masa tuai tiba. Jemaat yang terkasih, satu poin besar kalau kita boleh menggambarkan bahwa biarkanlah mereka tumbuh bersama sampai masa tuai tiba. Itu satu pesan yang dikatakan kepada para murid dan juga pengikut Kristus. Yesus sepertinya lebih tertarik kepada benih gandum untuk tetap bertumbuh menghasilkan bulir yang terbaik, yang bermanfaat, daripada berpikir memusnahkan lalang. Tuhan Yesus pun juga mengatakan kepada kita, apalagi dengan kondisi kita saat ini. Yang pertama, belajar bertahan dan berjuang di tengah-tengah ancaman, penderitaan, dan kesulitan. Belajar bertahan dan berjuang di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, di tengah-tengah ancaman dan juga penderitaan. Yang kedua adalah jangan habiskan waktu kita untuk memikirkan dan menyingkirkan lalang tersebut. Tetapi mari kita berfokus bagaimana kita tetap bisa tumbuh bersama dengan lalang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan 4 bulan terakhir ini kalau kita bisa merasakan betul, kita hayati betul ketika munculnya pandemi COVID begitu. Kita seolah-olah dituntut untuk berubah secara drastis. Kebiasaan kita, pola hidup kita, keuangan kita, bahkan pekerjaan kita, keluarga kita, semuanya terbalik begitu saja dan sungguh cepat. Betapa kita berada di dalam kondisi terancam dan penderitaan, dan seringkali kita berpikir dan berdoa sesegera mungkin meminta Tuhan untuk memusnahkan semua penderitaan, semua beban, pergumulan yang kita alami. Ada satu pertanyaan untuk kita semuanya, apa yang kita pahami berkaitan dengan new normal? Apa yang kita pahami berkaitan dengan new normal? Bahwa semuanya akan tetap berjalan tetapi dengan pola yang baru. Dengan kebiasaan yang baru, bukan kebiasaan seperti kemarin-kemarin, tetapi kebiasaan yang baru. Dengan demikian, saya mengajak kita semuanya untuk jangan ada di pikiran kita dan hati kita bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Misalkan saja, panjenengan mungkin sudah melihat di berbagai media sosial, semisal nanti kita beribadah, ada beberapa karakteristik begitu, kriteria bahwa yang awalnya satu bangku itu untuk 4 orang, nanti berubah menjadi cukup 2 orang. Bahkan usia itu dibatasi, bukan karena gereja ingin menyingkirkan, tetapi betapa gereja pun itu justru menyayangi, justru memberikan perhatian yang penuh kepada usia-usia tersebut. Mari ibu bapak yang terkasih, new normal berbeda dengan
back to normal. New normal berbeda dengan back to normal. Saya mengajak kita semuanya pada saat ini untuk berefleksi, untuk mengimani bahwa di dalam penderitaan ada sukacita, di dalam kesesakan ada kedamaian, dan semuanya itu sedang Tuhan sediakan bagi kita untuk kehidupan yang lebih baik lagi, dengan caranya yang tidak nampak, tetapi hasilnya luar biasa. Seperti gandum lalang yang dia bertumbuh dengan sendirinya, pada saatnya nanti akan dipisahkan. Yang terbaik, betapa menjadi suatu hal yang membahagiakan, ada bersama-sama di dalam kerajaan surga yang kekal. Tetap mari kita pahami, sadar, dan disiplin untuk keadaan kita saat ini. Masih dalam rangka bulan keluarga, dan juga pada hari ini dengan adanya PKW menjadi ajakan yang lebih spesifik di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita masing-masing. Keluarga tetap diharapkan menjadi tempat didikan iman yang baik bagi anggota keluarganya. Seorang ibu, seorang istri yang memberi diri untuk melayani, untuk memberikan cinta kasih dan didikan yang terbaik. Biarlah ini juga menjadi bagian yang utuh di dalam bulan keluarga. Dan betapa kita berbahagia ketika pada saatnya nanti keluarga kita itu menghasilkan gandum yang terbaik, dengan bulir yang baik yang bisa dirasakan, dinikmati oleh semua orang. Selamat menghayati panggilan Kristus. Jangan kita berpikir bahwa semua akan kembali seperti semula. Tetapi mari kita belajar untuk mengadakan, untuk merasakan kehidupan yang baru. Yang tentu itu kita bisa katakan sebagai new normal di dalam bergerejawi kita, di dalam persekutuan kita, dan juga di dalam kehidupan di lingkungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, betapa firman-Mu pada hari ini menjadi pengobat yang terbaik bagi kami. Ketika hati dan pikiran kami seringkali berteriak akan hidup yang kami alami, hidup yang penuh dengan kesusahan, kesulitan, bahkan penderitaan, dikala pandemi COVID ini ada di tengah-tengah kami. Melalui kesaksian firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami semakin dikuatkan untuk terus bertumbuh daripada menyingkirkan, untuk memahami pola yang baru daripada kami memikirkan untuk kembali kepada kehidupan kami seperti semula atau sedia kala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah dengan iman kami sungguh percaya Engkau menyertai dalam setiap kesulitan, penderitaan, dan beban hidup kami. Sehingga pada akhirnya nanti, setiap dari kami, keluarga kami, sungguh menghasilkan bulir gandum yang terbaik yang Engkau perkenankan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Persembahan pujian dari wilayah 1 dengan judul Apapun Juga Menimpamu. Apapun juga menimpamu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengungkapkan ucapan syukur kita melalui persembahan. Sebagai dasar firman, bukan jumlah atau banyak sedikitnya persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, melainkan bobot pengorbanan yang mendasari persembahan yang diberikan. Mari kita ingat janda dengan persembahannya dalam Markus 12 ayat 44. Demikian. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 450 bait 1, Hidup Kita yang Benar. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kasih-Mu menjadikan kami mampu bersyukur. Kami dikuatkan di tengah carut-marut ketidakpastian dan ketakutan dunia atas wabah penyakit saat ini. Dengan berkat banyaknya materi, beratnya perjuangan, apapun itu kami bersyukur senantiasa. Kepadamu ya Allah, kami bersatu hati menaikkan harapan, mempertegas kesanggupan untuk sebuah hidup yang syarat keselamatan di dunia milik-Mu ini. Kami menyadari bahwa tujuan yang ingin dicapai manusia bukan hanya kebebasan dari, melainkan juga kebebasan untuk mendapatkan ketenangan,
kedamaian, sukacita yang pasti untuk melihat diri sendiri sebagai diri orang lain. Kami tidak ingin membuang-buang waktu dalam situasi saat ini, sebab ini akan menyia-nyiakan kekuatan hidup yang telah kami terima atas pancaran kasih-Mu. Bapa, kami merindukan hati yang damai, oleh karenanya kami bisa mencintai hidup. Entah apa yang harus kami alami di sepanjang hidup kami, melalui kekuatan-Mu, memampukan kami untuk merasakan kedamaian. Kami menyadari kedamaian hati membuat hidup begitu indah bagi orang-orang di sekitar kami. Damai yang di hati membuat kami mampu untuk mulai lagi ketika keputusasaan menindih bau ini. Kami pun juga berdoa untuk keberadaan gereja kami di dalam mempersiapkan diri memasuki new normal di dalam peribadahan. Kami mohonkan Tuhan untuk setiap para pelayan Tuhan di dalam mempersiapkan untuk menyambut ibadah dalam rangka new normal. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesabaran, ketenangan hati di dalam menata setiap apa yang kami butuhkan. Demikian pula untuk setiap para pelayan Tuhan di dalam memberikan diri untuk melayani Engkau. Biarlah kesehatan, sukacita, damai sejahtera senantiasa melingkupi di dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang mereka lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami juga teringat kepada orang-orang yang kami kasihi. Untuk setiap mereka yang merasakan sakit pada saat ini, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan yang bentuknya ilahi, sehingga apapun kondisi mereka tetap memiliki pengharapan kepada Engkau. Kami pun juga berdoa untuk setiap dari warga jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan yang begitu berat di dalam mencukupi kebutuhan setiap hari, relasi di dalam keluarga, ataupun di tengah-tengah lingkungan. Engkau yang berkarya, Engkau yang ikut campur di dalam menangani setiap pergumulan kami. Pada saat ini kami pun juga berdoa untuk anak-anak kami dan juga orang yang kami kasihi, para lansia. Ketika new normal ini akan kami lalui bersama-sama, tentu orang-orang yang kami kasihi ini tetaplah mengikuti ibadah dimanapun mereka berada. Semangat yang Tuhan berikan, biarlah itu menjadi kekuatan, kesabaran hati, ketenangan hati di dalam membangun ibadah. Bapa, pada saat ini kami pun juga berdoa bagi setiap warga jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah melimpah atas diri saudara-saudari terkasih kami. Kami sungguh percaya melalui mereka semuanya, mereka dimampukan untuk menjadi saluran berkat. Kami pun juga teringat akan persembahan kami hari ini. Inilah yang dapat kami berikan kepadamu sebagai bagian dari rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pun juga berdoa untuk keterlibatan para ibu di tengah-tengah keluarga. Engkau mampukan mereka untuk menjadi agen pembawa cinta kasih di tengah-tengah keluarga ataupun di lingkungan, sehingga ibadah kami pada saat ini juga dalam rangka PKW tidaklah sia-sia sebagai ibadah semata saja, tetapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa harapan kami, pengharapan kami akan Engkau menjadi sumber kegembiraan. Mampukan kami senantiasa bersyukur tiada terhingga. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, dan kami akan mengakhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga,
kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Kekasih Kristus yang setia, kami undang untuk berdiri. Ada berita pengutusan yang disampaikan oleh Tuhan untuk kita semuanya. Pergilah dan bukan tundalah sampai nanti, untuk segala yang mendatangkan kebaikan hidup bagi sesamamu perempuan, bagi sesamamu laki-laki, bagi anak-anakmu, dan bagi saudara-saudarimu. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama, Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Kuasa Allah Bapa memberikan keberanian untuk hadir dalam kehidupan. Kasih Yesus Kristus menginspirasi untuk mengasihi setiap sesama. Penghiburan dari Roh Kudus memampukan jemaat untuk kuat dan setia menapaki bagian-bagian hidup yang tidak mudah, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Cerita mulia Yesus melebihi